Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah profesi keguruan. Perkenalkan, saya Radatul Azizah akan memaparkan materi dengan judul kasus hanya gara-gara batik, siswa SMA tewas di tangan guru. Nah, adapun poin pembahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, latar belakang atau kronologi kasus, kajian teori yang terkait kasus, faktor penyebab dan dampak dari kasus, estimasi solusi, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, adapun latar belakang atau kronologi dari kasus, di mana peristiwa kasus ini terjadi saat apel pagi di halaman sekolah pada tahun 2015. Seorang oknum guru honorer berinisial FS dilaporkan dan diamankan ke polisi atas tindak penganiayaan berupa pemukulan terhadap muridnya yang berinisial YH yang duduk di kelas 11. Kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum guru menggunakan mistar kayu dan dari situ siswa mengeluarkan busa di mulutnya hingga meninggal dunia. Alhasil, YH mengalami luka di bagian bawah mata kiri dan di kepala sebelah kiri. Alasan FS memukul anak didiknya ini hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik saat upacara sesuai perintah para guru. Maka Kasubag Humas Polres IS mengatakan bahwa FS dijerat dengan pasal 351 ayat ketiga tentang penganiayaan dan pasal 81 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya ini maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, sekretaris dan wali kota meminta agar FS segera dipecat dan dinas pendidikan segera mengambil tindakan, di mana tindakan yang dilakukan oleh FS ini dianggap sangat tidak berperi kemanusiaan dan telah masuk ke ranah hukum. Kemudian Kepala Sekolah IM juga mengatakan bahwa FS itu awalnya tercatat sebagai honorer yang lepas, diangkat oleh sekolah untuk menutupi kekurangan dari tenaga guru. Nah, bahkan kepala sekolah juga mengaku jika ia tidak berada di sekolah maka sering terjadi tindakan kekerasan di sekolah. Maka untuk mengantisipasi hal itu tidak terulang lagi, maka akan diberikan pembinaan kepada guru yang ada di sekolah. Dan juga keluarga korban itu telah meminta untuk kepala sekolah memutasi 6 guru lainnya karena alasan keamanan, dan itu merupakan kewenangan dari pendidikan dari Diknas. Poin selanjutnya yaitu kajian teori terkait kasus. Yang ada dua, yaitu kode etik profesi keguruan dan yang kedua bimbingan konseling. Terkait pengertian kode etik merupakan pernyataan-pernyataan yang berisi persyaratan tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan layanan. Adapun sanksi dari pelanggaran kode etik itu sendiri adalah barang siapa yang melanggar kode etik maka akan mendapat celaan dari rekan-rekannya. Sedangkan sanksi yang dianggap berat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Nah, adapun kode etik dari guru Indonesia itu sendiri, yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk menjadikan peserta didik menjadi siswa Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. FS dalam hal ini tidak mendidik muridnya dengan baik dan tidak membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Melalui jalan penyelesaian masalah, FS meninggalkan memori ajaran yang tidak baik, tidak hanya kepada saksi mata, tetapi juga terhadap siswa-siswa lainnya. Yang kedua yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. FS dalam proses memperoleh informasi tidak dengan cara yang baik, sehingga prosesnya dalam melakukan bimbingan dan pembinaan juga tidak dengan cara yang baik. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Dengan adanya kejadian ini, tentu saja menciptakan hubungan yang tidak baik antara FS, orang tua korban, orang tua murid yang lain, serta masyarakat di sekitar sekolah. Nah, adapun yang kedua yaitu
kajian teori mengenai bimbingan dan konseling. Adapun pengertian dari bimbingan dan konseling, bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin dan membantu siswa agar memahami dirinya, menerima dirinya, dan mengarahkan dirinya serta merealisasikan dirinya. Adapun menurut Prayitno, konseling adalah proses pemberian yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah tersebut. Nah, adapun peranan guru dalam bimbingan konseling, di sini ada peranan guru sebagai konselor atau penyuluh. Nah, di mana peranan guru ini terbagi atas dua, yaitu ada kualifikasi dan pendidikan guru penyuluh, dan yang kedua itu ada kewajiban dan tanggung jawab penyuluh. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kasus, yaitu yang pertama, adanya malpraktik atau meminjam istilah dari Prof. Mungin, yaitu melakukan praktik yang salah atau miskonsep. Guru salah dalam menerapkan hukuman kepada para siswa. Yang kedua, yaitu kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosionalnya. Kesiapan fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Mengapa? Karena jika kedua belah pihak siap secara fisik, mental, dan emosional, maka proses belajar mengajar akan lancar. Interaksi siswa dan guru pun akan terjalin harmonis layaknya orang tua dengan anaknya. Yang ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Bahkan kalaupun ada, itu sifatnya hanya sebagai pelengkap. Nah, adapun selain dari ketiga faktor di atas, juga ada dipengaruhi oleh tipe-tipe kejiwaan, seperti yang diungkapkan oleh Plato dalam tipologi Plato, bahwa fungsi jiwa ada 3, yaitu pikiran, kemauan, dan perasaan. Pikiran itu berkedudukan di kepala, kemauan berkedudukan di dalam dada, dan perasaan berkedudukan di dalam tubuh bagian bawah. Atas perbedaan tersebut, Plato juga membedakan bahwa pikiran itu sumber kebijaksanaan, kemauan itu sumber keberanian, dan perasaan itu sumber kekuatan untuk menahan hawa nafsu. Nah, adapun dampak dari kasus, yaitu yang pertama, mengaburkan fungsi guru sebagai sosok panutan atau teladan yang baik terhadap anak didik. Yang kedua, adanya sikap sinis dan tidak percaya dari masyarakat terhadap profesi guru karena dianggap tidak bisa membuat anak didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, dengan adanya kasus etika profesi guru, maka profesi seorang guru di mata masyarakat akan semakin rendah. Adapun estimasi solusi dari kasus, yaitu ada solusi bagi guru. Guru itu diwajibkan untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Juga seorang calon guru itu perlunya diberi tes psikologi yang ketat agar mampu untuk menghadapi setiap karakter peserta didik yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan agar guru itu mampu menangani siswa yang karakternya nakal ataupun yang karakternya bandel. Nah, terkait bimbingan dan konseling itu juga perlu dimiliki oleh seorang guru untuk melakukan pendekatan kepada siswa dengan menjadikannya mampu untuk mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Adapun solusi bagi siswa itu bahwa untuk siswa sendiri perlunya dijejali pemahaman akan pentingnya tata tertib sekolah untuk dilaksanakan dengan pemberian peringatan terlebih dahulu. Jika siswa itu tetap melanggar, maka dilakukan dengan pemberian sanksi hukuman yang sifatnya membangun karakter dan kedisiplinan siswa. Kemudian adapun solusi untuk pemerintah, nah di mana solusi untuk pemerintah itu kiranya dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam menangani permasalahan, yaitu konsistensi pemerintah dalam menangani masalah tersebut harus perlu ditingkatkan. Kemudian membuat perjanjian dengan calon guru untuk sanggup mengajar dimanapun di tempat terpencil agar kasus seperti di atas itu tidak akan terulang kembali. Jadi di mana di sekolah tersebut yang masih kekurangan tenaga pendidiknya dan berbagai solusi lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perlu diketahui bahwa penyimpangan ataupun tindak kekerasan dalam dunia pendidikan telah menjadi hal yang disoroti dan dikecam oleh masyarakat. Korban yang seharusnya dibina justru mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari seorang guru yang dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan hanya merugikan kedua belah pihak, namun juga akan menimbulkan trauma dari saksi mata para siswa-siswi
yang menjadi tontonan yang tidak pantas untuk disuguhkan. Jadi, kode etik profesi keguruan itu hendaknya benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pentingnya pemahaman akan bimbingan dan konseling dari guru kepada muridnya agar setiap permasalahan diselesaikan dengan kepala dingin ataupun kekeluargaan, bukan dengan tindak kekerasan yang hanya akan menimbulkan banyak kerugian dari berbagai pihak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.